Alhamdulillahilladzi lam yaj'al 'alaina fid din min haraj. Kebahagiaan dunia akan kita raih dan kebahagiaan di akhirat akan kita raih. Syaratnya adalah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin hari semakin meningkat. Filosofi doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam doa ini bahwa setiap orang yang beriman, setiap orang yang bertakwa yang semakin hari semakin tinggi, maka dipastikan dia akan memiliki kebahagiaan, dan kebahagiaan di dunia akan menjadi sebuah embrio kebahagiaan di akhirat. Kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan kedudukan, ketika mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan itu berfungsi positif, memberikan kontribusi terhadap kebahagiaan orang lain. Harta itu memberikan kontribusi terhadap kebahagiaan orang yang tidak mempunyai. Kedudukan itu memberikan kontribusi kepada orang yang butuh bantuan. Kedudukan itu memberikan kontribusi untuk kesejahteraan sosial. Maka insya Allah itu adalah embrio kebahagiaan menuju kebahagiaan hakiki di akhirat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lakum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha khiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah menyampaikan kalimat ini diawali dengan huruf taukid inna. Sungguh, kata Allah, innal ladzina amanu, sungguh orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan mengaktualisasikan imannya dengan perbuatan-perbuatan baik, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di tengah ada huruf kana yakunu kaunan. Dalam gramatika bahasa Arab dipastikan engkau jadi. Makanya idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kalau Allah menghendaki dipastikan jadi. Jadi kanat lahum jannatul firdausi nuzula, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Jannatul firdaus adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah ada bandingnya kebahagiaannya. Sampai-sampai Allah menyampaikan, seandainya laut dikumpulkan menjadi sebuah tinta untuk melukiskan sebuah nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Niscaya tinta itu akan habis untuk menulis kebahagiaan yang akan kita terima. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan kembali sebanyak air di lautan di dunia 2 kali lipat, akan habis untuk melukiskan, menulis kenikmatan-kenikmatan Allah yang akan dapat kita terima bagi orang yang memiliki keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 nasihat penting dari malaikat Jibril kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya untuk umatnya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka hatimu, kata malaikat Jibril. Fa innaka mayyitun, maka suatu saat engkau dipastikan meninggal dunia. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa filosofi yang diinginkan, pembelajaran yang diinginkan oleh malaikat Jibril, bahwa hidup di dunia itu pasti ada akhir. Ketika kita bernafas,
pasti akan meninggal dunia. Tidak ada awal yang tidak ada akhir. Pasti ada ujungnya. Dan setiap manusia makhluk hidup pasti dha'iqatul maut, pasti akan mengalami sebuah kematian. Maka pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah disediakan untuk kematian kita? Apakah hidup kita dijadikan sebuah embrio kebahagiaan untuk kebahagiaan di akhirat? Apakah kita sudah kulaan untuk mendapatkan fasilitas mulia nanti di akhirat? Maka pertanyaan inilah yang tentunya bisa kita renungi terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, tentunya kita diharapkan oleh malaikat Jibril meninggal dengan husnul khatimah, meninggal dengan sesuatu yang baik, meninggal yang sebenarnya Allah tidak meninggalkan kita, pahala kita tetap mengalir walaupun toh kita meninggal dunia. Suatu saat sahabat Ansor datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayul mu'minin aqyas." Mukmin yang bagaimanakah ya Rasul yang menurut Rasulullah mukmin cerdas? Apa kata Rasulullah? Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematiannya. Setelah itu ada seorang sahabat kemudian datang ke masjid sujud rukuk 1 minggu lamanya. Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "Engkau tiap hari di sini?" "Iya ya Rasul." "Engkau sholat di sini?" "Iya ya Rasul." "Engkau ngaji di sini?" "Iya ya Rasul." 1 minggu ini, "Ya Rasul." "Siapa yang berikan makan anak istrimu?" "Saudara saya ya Rasul. Dia menjual kayu di pasar dan memberikan makan anak istri saya ya Rasul." Di luar dugaan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan yang masuk surga duluan bukan dirimu. Yang masuk surga duluan saudaramu. Yang masuk surga duluan anak yang menjual kayu itu, yang memberikan kepada anak istrimu. Karena lanjutan dari hadis ini, itu adalah orang yang menginvestasikan hidupnya untuk kematiannya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apapun yang kau cintai, kata malaikat Jibril. Fa innaka mufariquhu, tapi ketahuilah suatu saat akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cinta abadi. Tidak ada sesuatu yang kita sukai kemudian tidak akan berpisah. Kalaupun dia tidak berpisah karena beberapa masalah, maka dipisahkan oleh Allah dengan maut. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, putra kita mulai kecil kita hidup usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun dia menikah dengan orang lain. Dibawa oleh suaminya, pergi bersama istrinya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indah rasanya ketika putri kita nanti ditanya oleh suaminya, "Kenapa engkau memberikan minum sebelum aku minta? Kenapa engkau menggelar sajadah malam sebelum aku sholat malam? Kenapa engkau mencium tanganku setiap aku mau pergi?" Apa kata si anak ini? "Ibuku yang terbiasa melakukan seperti ini. Ayahku yang mengajarkan kepada kami tentang kebaikan. Ibuku yang biasa baca Fatihah setiap hari. Ibuku yang biasa baca Al-Quran setiap subuh. Ibuku yang biasa sujud di depanku. Ibuku yang biasa mengambilkan minum ayah walaupun ayah tidak pernah minta." Ibunya 20 tahun sudah meninggal dunia, tapi pahalanya mengalir, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena si anak melakukan kebaikan-kebaikan setelah mencontoh pada saat bersama. Anak kita yang laki-laki, istrinya bertanya, "Kenapa engkau soleh? Kenapa engkau bisa menjadi imam yang baik? Kenapa engkau jujur? Kenapa engkau tidak mau makan barang yang haram?" Apa kata si anak? "Ayahku yang mengajarkan kebaikan ini. Ayahku yang biasa sholat duha. Ayahku yang biasa ngaji. Ayahku yang biasa melakukan kebaikan." Si ayah mungkin sudah meninggal dunia, tapi si ayah mendapatkan tetesan pahala dari putranya yang melakukan kebaikan. Kenapa hadirin? Karena pada saat bersama sebelum dia berpisah, dia menginvestasikan sebuah pendidikan hebat kepada putranya, sehingga putranya melakukan sebuah kebaikan-kebaikan itu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki, sampai kapan kita bisa memegang?
mobil, rumah, investasi yang kita miliki, suatu saat akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak akan pernah memisahkan harta kita dengan kita kalau kita membelanjakannya di jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba seorang mayat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilukiskan di dalam Al-Qur'an oleh Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau mengundurkan sedikit saja ya Allah kematianku, niscaya aku sedekah. Saya ulangi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau mengundurkan sedikit saja waktu kematianku ya Allah, la as-saddaqah. Kenapa? Karena orang yang ada di kubur bisa menikmati sedekah-sedekah kita yang pernah kita lakukan di dunia. Dia pun juga bertanya, kenapa dapat sholat tarawih, kenapa dapat pahala ngaji, kenapa dapat pahala sholat malam, kenapa dapat pahala wudhu dan lain sebagainya. Apa kata malaikat? Engkau sudah meninggal dunia, engkau sudah dikubur 8 tahun yang lalu. Tapi sajadah yang kau letakkan di masjid dipakai oleh orang sujud, masjid yang kau bangun dipakai oleh orang ngaji, panti asuhan yang kau bangun dipakai oleh orang-orang yang baca Al-Quran. Al-Quran yang kau tabur di masjid itu dibaca oleh sekian banyak orang, maka kau pun mendapatkan sekian banyak pahala dari sekian banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari apapun yang engkau berikan di dunia. Lampu, hiasan, tiba-tiba orang di bawahnya membaca Al-Quran. Lampu yang kita sedekahkan di masjid dipakai oleh orang baca Al-Quran. Tiba-tiba sandal jepit yang kita sedekahkan di tempat wudhu dipakai oleh orang wudhu. Tiba-tiba fasilitas yang kita berikan di masjid dipakai oleh orang lain. Walaupun toh meninggal dunia, Allah tidak akan pernah memutuskan pahalanya. Sebab Rasulullah menyampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kebaikan yang kau berikan 1 kali, maka dapat kontribusi pahala 1. Sampai di situ tidak, kata Rasulullah. Wa ajru man amila biha, dan engkau pun mendapatkan sekian banyak pahala dari sekian banyak kontribusi positif dari apapun yang kita berikan. Insya Allah sajadah kita yang nanti menjadi saksi kepada Allah bahwa kita pernah berbuat sesuatu yang baik di dunia. Maka siapapun yang nginjak sajadah kita dengan sujudnya, yang nginjak sajadah kita dengan sholat malamnya, yang menginjak sajadah kita dengan zikirnya, yang nginjak sajadah kita dengan sholat tarawihnya, insya Allah pahalanya tetap mengalir kepada kita bersama. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.